warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Almahira Devi. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini aku akan meneruskan men-sharing tentang persoalan tentang kehamilan, kemudian melahirkan sudah. Nah, sekarang saya akan mencoba men-sharing tips supaya ASI lancar. Nah, tipsnya itu apa aja sih? Apalagi ibu-ibu yang baru punya anak nih atau yang masih hamil gitu ya, pasti membutuhkan informasi seperti ini gitu. Jadi saya akan coba men-sharing beberapa tips untuk teman-teman semua. Oke, langsung aja ke tips-tipsnya ya. Sekalian saya akan mencoba men-sharing pengalaman aku juga. Yang pertama yaitu Yang pertama yaitu tipsnya adalah memijat payudara. Kenapa harus dipijat? Karena supaya apa sih namanya? Jadi biar nggak terlalu tegang kayak gitu. Jadi si urat-urat dari sini sampai ke belakang sini tuh itu dipijat supaya tidak tegang, supaya agak enak gitu ya di ininya juga. Nah, waktu saya juga pas waktu pertama lahiran itu, yang pertama itu dipijat dulu karena kan waktu saya melahirkan itu ASINya belum langsung keluar. Jadi yang pertama yang saya lakukan itu dipijat. Nah, tapi saya pijatnya nggak sendiri, tapi nyuruh yang khusus untuk bisa pijat payudara gitu ya, dipijat depan belakang gitu supaya jadi agak rileks aja gitu, kayak urat-urat sininya gitu, supaya untuk memperlancar ASINnya juga. Nah, seperti itu dipijat. Bisa juga dengan sendiri sih, ada trik-triknya memijat payudara itu seperti apa supaya ASINnya lancar. Nah, nanti saya akan bahas selanjutnya ya. Berdasarkan pengalaman saya itu pertama kali dipijat pas habis lahiran itu langsung dipijat sorenya. Pokoknya saya tuh kan lahiran pagi, siang itu pulang, kemudian nunggu yang pijatnya datang kan, jadi sore itu baru dipijat karena kan ASINya itu belum langsung keluar gitu. Dicoba dipijat dulu, terus aja dipijat. Waktu itu saya dipijatnya 2 kali pas waktu itu, dan kemudian besoknya itu dipijat. Nah, pas pertama dipijat itu nggak langsung keluar ASINya gitu, jadi mungkin karena baru awal. Emang ada yang bilang juga katanya kalau misalkan anak pertama itu kadang ASINya belum langsung keluar, ada yang langsung keluar juga sih kayak gitu ya. Jadi tergantung dari ibu-ibunya, dari masing-masing ibunya seperti itu. Kalau waktu saya pengalaman itu nggak langsung keluar ASINya kayak gitu. Nah, kemudian hari keduanya itu pas dipijat, alhamdulillah langsung malamnya itu saya langsung meriang, langsung ASINya keluar deras seperti itu. Karena berarti memijat payudara itu sangat penting juga untuk memperlancar ASI, karena memang manfaatnya juga jadi berasa gitu ke saya juga. Ada manfaatnya, bermanfaat banget gitu ya kalau misalkan pijat payudaranya itu. Terus yang kedua yaitu memompa ASI. Nah, kenapa harus dipompa? Karena semakin sering dipompa akan semakin terus berproduksi ASINya seperti itu. Tapi waktu saya itu kan, karena saya itu nggak kerja ya, memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, jadi saya nggak memompa ASINya, jadi terus dikasihkan ke si dede bayinya kayak gitu. Nah, lanjut ke tips yang ketiga, masih nyambung di tips yang kedua, yaitu tips yang ketiga, menyusui 2-3 jam sekali. Nah,
Karena saya waktu itu kan nggak dipompa ya, karena saya itu pure jadi IRT, jadi saya langsung disusui ke si dede bayinya. Ya disusui, karena semakin sering disusui akan semakin sering ASI itu terproduksi kayak gitu. Jadi ada prinsip ASI yang namanya supply by demand. Nah, apa itu supply by demand? Yaitu penawaran dan apa itu supply by demand? By demand yaitu permintaan dan penawaran. Nah, permintaan itu maksudnya gimana? Jadi semakin sering dikosongkan ASINya, maka akan semakin banyak produksi ASINya, seperti itu. Nah, lanjut tips yang ketiga yaitu tips yang keempat. Tips yang keempat itu hindari stres. Nah, ini penting banget ya buat ibu menyusui, hindari stres, benar-benar jangan stres, apalagi stres yang berlebihan. Nah, memang sih kalau pas abis menyusui, pas abis melahirkan itu kan pasti hormonnya masih belum stabil ya, jadi pasti masih sering jadi kayak gimana ya, emosian, jadi kayak baby blues gitu kan. Nah, itu pokoknya harus dihindari hal-hal yang bikin stres. Jadi ibu menyusui itu harus bahagia. Kenapa harus bahagia? Karena akan berpengaruh ke ASINya dan berpengaruh ke si dede bayinya. Kalau misalkan ibunya stres, nanti bayinya juga kan pasti rewel, kan kayak gitu ya. Jadi harus benar-benar dihindari hal-hal yang bikin stres, kayak mikirin hal yang nggak terus itu nggak usah dipikirin gitu kan. Waktu pengalaman saya juga pertama kan, saya itu ASI keluarnya pas hari kedua, malam hari ketiga, berarti hari kedua di malamnya kan. Nah, sebelumnya itu saya mengalami kayak jadi pikir gitu kan, kenapa ya kok ini ASI aku kok nggak keluar gitu, kasihan anak saya itu sampai nangis terus, karena dari pihak bidannya itu harus terus disusui gitu kan, harus terus dikasih ke dede bayinya supaya terproduksi gitu ASINya. Pokoknya jangan dicampur sama sufor gitu kan, dari sini itu terus kayak gitu. Saya udah coba konsul gimana kalau sufor dulu. Nah, kalau misalkan ASI udah keluar baru kan pakai ASI, maksud saya kan kayak gitu, karena kan kasihan ya ngeliat anak-anak gitu, bayi gitu kan, apalagi anak sendiri nangis terus, butuh asupan tapi asupannya itu masih kurang gitu kan. Tapi dari pihak bidannya itu harus terus disusui, jadi harus benar-benar harus dikasih semangat terus kan ke sayanya kayak gitu. Nah, waktu itu saya tuh sempat mikir, waktu itu kan saya makannya juga masih belum belum begitu pengen lah, jadi kayak gimana sih hormon tuh, jadi abis lahiran itu masih belum mau nafsu makan masih kurang gitu, terus apalagi jadi pikiran juga masih pokoknya badan lemes deh, pokoknya masih nggak karuan gitu kan, makan juga masih sedikit gitu, disuruh makan padahal makan tinggal makan gitu ya, nggak harus dimasak dulu gitu, tapi rasa pengen itu masih belum. Nah, pas hari kedua itu sebelum ASI saya langsung keluar deras itu, saya tuh mikir kalau saya kayak gini terus kasihan anak saya gitu. Kalau misalkan saya terus makan sedikit, minum juga sedikit, itu pasti ASI saya pasti gak bakalan keluar. Nah, dari situ sugesti saya itu pokoknya saya harus semangat, ASI saya harus lancar untuk anak saya gitu. Pokoknya saya harus semangat. Nah, dari situ saya terus bersugesti bahwa harus semangat. Dari situ saya makan banyak, minum juga banyak. Alhasil pas malamnya ASI saya langsung deres, saya langsung meriang gitu kan, karena emang kalau misalkan baru kayak bahasanya sih kan ngangkat ASI gitu ya, kalau ngangkat ASI itu pasti badan kita meriang gitu, jadi nggak pas awal aja, tapi kalau misalkan lama tidak disusui pasti bengkak, habis bengkak itu pasti ngerasain meriang kayak gitu, pasti ibu-ibu yang sudah pengalaman mengalaminya kayak gitu. Nah, itu cerita saya. Jadi hindari stres itu benar-benar harus dihindari,
Pokoknya ibu menyusui itu harus bener-bener nggak boleh stres, harus pikirnya itu harus fresh gitu ya, nggak boleh mikirin hal-hal yang nggak jelas gitu lah. Pokoknya gue mikirin aja dede bayi, mikirin aja anak butuh asi, asinya itu kan ada di kitanya harus bahagia kayak gitu. Kemudian tips selanjutnya yaitu makan makanan bergizi ya. Ini udah pasti di setiap di setiap tips apapun pasti makan makanan yang bergizi ya. Nah, ibu menyusui itu sangat penting sekali harus makan makanan yang bergizi. Kenapa? Karena akan berpengaruh terhadap kualitas ASI-nya kayak gitu. Nah, waktu saya itu sering banget makan sayur-sayuran, apalagi pas awal lahiran ya, saya tuh dikasihnya tuh sayuran bening mulu. Kemudian yang pedes-pedes nggak boleh dulu gitu, karena takut nanti anaknya mencret, katanya kan gitu ya. Tapi saya waktu itu makan makanan pedas itu pas anak saya sebulan berarti ya, sebulanan lah kayaknya. Saya udah karena kayak udah pengen makan pedas aja gitu kan, gimana ya, udah biasa makan pedas, terus libur gitu ya makan pedas ya, hambar ambiar gitu ya. Jadi harus makan makanan yang bergizi. Nah, saya akan ngasih tahu sayuran yang bikin lancar ASI-nya, pokoknya anak tuh jadi doyan ASI. Saya waktu itu dikasih sayuran yang namanya kecipir. Kalau di daerah aku itu namanya jaat. Kalau orang Sunda pasti tahu jaat itu apa. Kalau di bahasa Indonesianya yaitu kecipir. Nah, gambarnya itu seperti ini. Nah, kayak gitu. Itu itu manjur banget sih. Kalau menurut saya itu manjur banget, bikin ASI kita lancar, dan katanya sih jadi berasa ada manis-manisnya gitu kalau misalkan makan sayur yang kayak gitu. Nah, saya sayurnya itu cuman itu aja sih, direbus, dimakan deh. Jadi nggak di sayur atau di apa, cuman direbus aja gitu. Emang sih kalau misalnya nggak doyan tuh rasanya agak pahit dikit kali ya, apa gimana, tapi kalau lagi menyusui itu enak-enak aja sih kalau menurut saya ya. Dan kalau menurut kalian, kalau misalkan udah nyoba gitu. Nah, itu salah satu yang bikin ASI bener-bener lancar itu sayurannya itu ya. Selain itu juga kan banyak, ada bayam, kemudian sayuran-sayuran yang lainnya juga ada. Tapi kalau menurut saya yang lebih manjurnya itu menurut saya gitu ya, menurut pengalaman saya itu adalah sayuran kecipir itu gitu. Kalau penasaran dicobain aja buat ibu yang lagi menyusui. Kemudian tips selanjutnya yaitu banyak minum air putih. Nah, emang sih banyak minum air putih itu sangat penting, karena kan ASI itu juga cairannya itu kan berbentuk nutrisi yang ada di dalam tubuh ibunya ya gitu. Jadi selain sayuran yang kayak gitu juga harus sering-sering minum. Nih, pengalaman saya semenjak saya menyusui, minum saya itu banyak. Saya minum itu pokoknya harus yang gelas yang gede gitu ya. Kalau misalkan kurang dikit itu berasa ada yang kurang gitu. Pokoknya semenjak menyusui saya makan banyak, minum juga banyak. Apakah teman-teman mengalami hal seperti saya juga? Kemudian tips selanjutnya yaitu meminum suplemen ASI. Nah, sekarang kan udah banyak banget ya suplemen ASI. Seperti ASI booster kayak gitu ya, ada biskuitnya ada, minumannya juga ada, terus pokoknya banyak deh, tehnya juga kan ada. Nah, itu coba diminum, soalnya sebenarnya yang hal-hal kayak gitu itu bukan, kalau ada yang ngasih informasi ya gitu ke saya, itu tuh bukan memperlancar tapi untuk memperkental. Jadi ASInya tuh biar kental, karena kan katanya yang ASI yang bagus itu kan yang kental, bukan yang cair, yang curut cair kayak gitulah pokoknya kayak gitu. Jadi itu tuh untuk memperkental, jadi biar kualitas ASInya lebih bagus gitu. Tetap ya, kalau mau memperlancar ASI itu dari dari diri kita,
nggak stres, kemudian dari sayur-sayuran dan buah-buahan juga ya. Kemudian tips selanjutnya yaitu memperbanyak kacang-kacangan. Memperbanyak makan kacang-kacangan. Nah, ini juga bagus sih untuk ibu menyusui, soalnya itu mengandung protein. Jadi ibu-ibu menyusui itu emang sangat butuh banyak protein. Tapi jangan berlebihan juga ya, soalnya saya mengalami kebanyakan protein, saya makan banyak telur, jadi alergi gitu ya. Kasihan ke anak saya juga, jadi pipinya merah-merah gitu tuh waktu bayi. Katanya sih itu dari ASI, tapi ternyata pas periksa ke dokter ternyata itu karena alergi. Nah, karena waktu itu saya kena alergi, nggak tahu tuh, padahal saya tuh riwayatnya nggak ada punya alergi, tapi entah kenapa pas menyusui saya makan telur itu, katanya kan kalau kata orang tua makan habis lahiran makan telur itu supaya cepet kering si jahitannya kan, entah itu mau jahitan sesar ataupun jahitan normal, itu katanya sangat bagus. Ternyata saya tuh malah alergi makan itu, jadi gatal-gatal sebadan badan, ya Allah. Pokoknya itu pengalaman yang gak bisa dilupain deh. Terus ternyata ngaruh ke anak saya juga gitu, jadi benar-benar sampai sekarang waktu itu sampai umur berapa ya anak saya tuh yang nggak makan telur sama sekali, tapi sekarang alhamdulillah udah biasa lagi. Mungkin karena waktu itu kaget atau entah kenapa gitu. Nah, tipsnya seperti itu aja sih. Jadi saya rangkum tips yang pertama memijat payudara, kemudian memompasi, hindari yang pertama yaitu memijat payudara, kemudian tips yang keduanya yaitu memompasi, yang ketiga yaitu menyusui 2-3 jam sekali, kemudian yang keempatnya yaitu hindari stres, kemudian yang kelimanya yaitu makan makanan yang bergizi, kemudian yang keenam perbanyak minum air putih, yang ketujuh meminum suplemen ASI, yang kedelapan memakan makanan kacang-kacangan. Nah, itu berarti ada 8 tips supaya ASI kita itu lancar. Nah, alhamdulillah sih sampai sekarang anak saya itu udah mau 22 bulan, masih ASI full ya, ASI eksklusif. Dan alhamdulillah makannya juga dia doyan sih, dari makan ngemil itu ya Allah jangan ditanya, dia tuh doyan banget. Nah, mungkin nanti saya kan mau bentar lagi berarti akan saya sapi itu, saya akan men-sharing lagi ya soal sapi menyapi gitu, sapi menyapi pengalaman saya, nanti saya akan sharing. Nah, itu aja tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipraktekkan untuk teman-teman yang baru mau lagi hamil, bentar lagi melahirkan dan akan menyusui, ataupun yang sekarang lagi menyusui tapi ASINya belum lancar. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.